Aliansi Kesehatan Bangsa ini adalah kelompok yang melihat bahwa kesehatan menjadi penting dalam sistem kesehatan nasional. Dan kalau kita lihat apa poin-poin disampaikan oleh Dewan Guru Besar yang didukung oleh Rektor maupun Dewan Guru Besar UI, kelihatannya ini ada kaitannya dengan kekhawatiran tentang melemahnya ketahanan kesehatan. Kira-kira sedemikian besar collateral damage yang terjadi, bagaimana Prof menyikapinya? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya kira kalau dari sisi Universitas Indonesia, ya dua aspek yang sangat penting ya, pendidikan dan kesehatan. Dan kita tahu bahwa negara akan bisa berkembang dengan baik kalau dua investasi itu dijaga betul. Investasi di bidang pendidikan dan investasi di bidang kesehatan. Karena ini akan mendukung penuh ya tercapainya SDM yang berkualitas ya. Dan tentu bagi Indonesia ini sangat penting begitu ya. Bagi Indonesia sangat penting, UI sangat concern itu. Kalau kita lihat Human Capital Index kita hanya di angka 6, di nomor 6 di ASEAN. Kemudian angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita hanya sekitar 30 juta dari 280 juta penduduk Indonesia. Ya ini kita concern betul ya, oleh karena itu ya saya selalu menyampaikan ya asymmetrical information ya, informasi yang asimetrik yang menyebabkan disharmoni ya, tidak sinkron ya, antara kebijakan bidang kesehatan, bidang pendidikan, akhirnya ujung-ujungnya pelayanan yang akan dirugikan. Ya, bayangkan kita berjuang untuk meningkatkan akses, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, kita berjuang untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu semuanya investasi bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, ya, maka ya sekarang negara yang lagi berjaya memanfaatkan bonus demografi itu adalah Cina. Bagaimana mimpi kita mengejar Cina kalau kita tidak melakukan investasi yang baik, manajemen yang baik pada sumber daya manusia? Itu yang saya kira yang sangat penting. Asymmetrical communication itu kan bagian penting di dalam membangun kerjasama, ya. Dan kita juga melihat bahwa langsung atau tidak langsung hari-hari ini asymmetrical information itu didukung oleh sesuatu yang terstruktur, gitu. Nah, ini kan upaya menyampaikan dari FKUI kebersihan, kejernihan pikiran-pikiran. Ya. Kira-kira langkah selanjutnya setelah ini apa ya? Ya, saya kira kita kan mencoba melakukan namanya science-based approach ya, science-based approach ya, knowledge-based approach ya kepada pemerintah, sehingga pemerintah itu benar-benar mengeluarkan kebijakan berdasarkan evidence, berdasarkan knowledge, berdasarkan science-based approach dan science-based policy. Karena negara yang memanfaatkan science dialah yang akan maju. Ya, boleh lihat ya, semua negara maju knowledge based product, knowledge based policy, ya itu yang dilakukan. Ya mudah-mudahan ya, ini suara UI ya didengar ya, kami masih percaya pada pemerintah. Nah, Pak Presiden dengan asta citanya selalu menggaungkan meningkatkan kompetensi di bidang sains teknologi, meningkatkan kompetensi di bidang sumber daya manusia, memanfaatkan knowledge based product. Ya saya kira ini waktunya ya kita ya kembali ya melakukan continuous improvement tadi saya katakan. Prof, terakhir Prof. Tadi kan setelah menyampaikan semua, Prof Mukhlis Ramli menyampaikan doa, dan doa itu kelihatannya rasanya ruangan ini jadi hening dan mengaminkan doa beliau. Amin. Kira-kira konteks doanya beliau adalah, ya Allah, jauhkanlah kami dari kezaliman. Kira-kira bagaimana Prof melihatnya, Prof? Amin. Ya, tentunya ya kita berharap ya, apa yang dilakukan ya tentu amanah ya bagi orang-orang yang mendapatkan amanah. Ya kami sebagai pimpinan di Universitas Indonesia, di Fakultas Kedokteran, dan juga mungkin teman-teman yang mendapatkan amanah di pemerintahan, tanggung jawab kita sesungguhnya sangat besar. Amanah itu diberikan Allah ya untuk memakmurkan masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, membuat pengaturan-pengaturan, regulasi-regulasi yang tidak merugikan masyarakat, yang mendahulukan kepentingan masyarakat, ya. Tidak ada agenda-agenda lain, tidak no hidden agenda. Saya kira itu harapannya, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan amanah.
Allah lah yang juga mencabut amanah itu kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu berbuat baiklah kita pada sesama manusia. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu umat terbaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Baik, Prof Budi, namanya Prof Budi. Dan tentu saja budi itu merupakan bagian dari adab ya Prof ya. Dan kalau kita lihat dalam hubungan antar manusia, apalagi di publik, kebijakan publik, ada yang disebut dengan political attitudeness, keberadaban politik. Kira-kira gimana Prof melihat nilainya sekarang dengan situasi sekarang itu? Ya, saya kira politik itu adalah salah satu tools untuk memajukan negara, ya, salah satu tools untuk bagi pemimpin ya untuk memajukan kelompok yang dipimpinnya. Jadi kita politik harus dilakukan dengan Keberadaban. ya, dengan berbudaya, ya, Beradab, dengan ya. budaya. Dan tadi saya katakan ya science based approach ya sudah banyak negara saya kira contoh-contoh ya negara yang melakukan itu dengan baik dan saya kira Indonesia sangat mungkin sangat bisa untuk melakukan itu dengan baik. Makasih Prof. Terima kasih. Semangat Prof. Hari Kebangkitan Nasional.